Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Selamat bergabung untuk kita boleh beribadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan Yesus. Kita mau tanggalkan segala beban yang ada. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami menserahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya pimpinan-Mu yang senantiasa melingkupi kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi kami ya Bapa. Urapi ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan naikkan pujian kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terus senantiasa memberkati ibadah kami pagi hari ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan Yesus urapan senantiasa memenuhi kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan-Mu
sukacita dalam kehidupan kita ya saudara. Masih tetap tinggal berdiri. Kita menaikkan syukur kita akan pujian segala puji syukur. Dengan sukacita ya saudara. Kita naikkan pujian, ada satu sobatku yang setia. Susah
Selalu kita imani ya saudara, bahwa hanya Tuhan Yesus yang senantiasa boleh menghibur kita. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kita bahagia. Satu lagi kita nyanyikan pujian, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa melawat, mengurapi hati kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhanlah yang senantiasa membuat kehidupan kita kuat. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ya Tuhan Yesus. Bukan Sunday.
sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita terima saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau berkuasa atas hidup kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Penyertaan Tuhan terus ada buat kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap dalam naungan sayap kemurahan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam penyerahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang hamba sampaikan ini menjadi berkat, kekuatan, pegangan bagi kami semua, umat-umat-Mu, khususnya jemaat GPD Immanuel Puri Nirwana 2 ini ada. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita akan melihat firman Tuhan yang ada ya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ya, saya berbicara firman Tuhan siang hari ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Menurut ukuran manusia, tidak seperti menurut ukuran Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang semua kita sudah seringkali membacakannya, mendengarkannya dalam peristiwa Yohanes pasal 11, bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ya, kalau kita melihat bagaimana apa yang terjadi pada keluarga Marta, Maria dan Lazarus ya. Dalam pasal 11 mulai ayat pertama, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Saudara, kita melihat atau ya kita membaca di sini ada satu peristiwa yang dialami oleh satu keluarga yang ada di Betania pada waktu itu, keluarga Marta, Maria, Lazarus. Mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan pada waktu itu, di mana saudara mereka Lazarus sakit. Ya. Tidak dijelaskan sakit apa, tetapi sakit, dia mengalami sakit ya dalam hidupnya dia. Dan saudara, keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Hubungan yang dekat dengan Tuhan seperti keluarga Marta, Maria, Lazarus bukan berarti semuanya lancar, bebas dari persoalan, bebas dari masalah, bebas dari pergumulan. Tidak, saudara. Kita melihat keluarga ini pun mengalami sakit penyakit. Ya, seperti yang dialami oleh orang-orang lain juga, semua umat manusia tidak luput, tidak terlepas dari pergumulan, dari masalah, dari ujian yang datang. Makanya kitab Ayub berkata, hari-hari kita dalam dunia ini bagaikan hari-hari orang upahan.
Ya. Setiap hari ada beban, tanggungan yang harus kita hadapi. Itulah realita kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Ya, setiap hari, setiap hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, banyak hal yang kita alami, suka dan duka, silih berganti, tidak pandang bulu siapapun dia, orang yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan, mengalami hal yang sama. Tetapi saudara, kita melihat apa yang dialami oleh Lazarus, keluarga Lazarus, Marta dan Maria. Lazarus yang sedang sakit, ya tentunya membutuhkan perhatian. Khususnya dalam hal ini mereka mengharapkan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, waktu Tuhan Yesus tahu, atau kalau kita membaca ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, saudara, mendengar kabar apa yang sedang terjadi pada keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang semestinya Tuhan Yesus ya langsung datang kepada mereka, itu bagi kita, pikiran kita, ya, kemauan kita, ya, pikiran kita manusia, ya, seringkali itu juga datang buat kita. Ya, kalau kita sedang dalam pergumulan, apalagi sedang sakit berat, kita mau supaya Tuhan Yesus secepatnya datang menolong, menjamah kita, didoakan oleh banyak orang, oleh pendeta, oleh siapapun juga, supaya Tuhan Yesus segera datang menolong. Kita berdoa tidak salah, kita memohon tidak salah, kita meminta kepada Tuhan itu hal yang baik. Tetapi jawaban itu ada pada Tuhan, waktunya itu ada pada Tuhan. Kapan Tuhan akan menjamah, kapan Tuhan akan menolong, ya, kapan Tuhan akan menyatakan kuasanya, itu adalah kehendak daripada Tuhan, waktu daripada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tidak langsung datang di tempat kediaman daripada Lazarus, Marta dan Maria. Dia dari ayat yang ada, ya sengaja, ya Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya sengaja saudara. Ya seolah-olah udah biarin saja. Ya. Tidak, sepertinya Tuhan tidak peduli akan keluarga ini. Tapi saudara, sekali lagi Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan Marta, Maria, dan Lazarus. Dia tidak datang dan seterusnya. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata padanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Saudara, beda antara pikiran Tuhan, pemikiran Tuhan dengan murid-murid. Ya. Tuhan, dia bisa melakukan segala hal. Ya, Tuhan tidak dibatasi oleh
kita yang sudah mati, sakit, dan lain sebagainya. Ya, Tuhan tidak dibatasi oleh hal-hal apapun keterbatasan kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Dan beda dengan murid-muridnya. Makanya dia berkata, murid-murid berkata, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya, bagi mereka kalau tertidur, sakit, masih hidup, belum mati, bagi murid-murid percaya dia bisa sembuh, bisa disembuhkan. Ya, tetapi maksud Yesus ya tertidur dalam arti Lazarus sudah mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ini berbeda pola pikir manusia, murid-murid dengan Tuhan. Ya, murid-murid berpikir sebagai manusia. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, Yesus menyampaikan kepada murid-murid yang ada bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, ya, Tuhan ungkapkan dari ayat 15, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi percaya tidak dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, dan seterusnya. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu tanpa syarat. Ya, biar lewat pengalaman daripada keluarga Lazarus, Marta, dan Maria ini, yang mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang begitu berat. Hari-hari ini kita pun menghadapi, ya, secara manusia, hari-hari yang ada adalah sesuatu yang sangat berat. Itu bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak dibatasi dengan hal-hal apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Ya, saudara, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus menghadapi pergumulan yang sangat berat pada waktu itu. Tapi saudara, Tuhan Yesus memiliki rencana yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan lewat keluarga ini. Ya, makanya Tuhan bilang, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Tuhan tidak ada pada waktu itu mengajar kepada murid-murid juga semua, baik Lazarus, Marta, dan Maria, untuk supaya belajar percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, kalau dikatakan percaya, Pak Pendeta, semua kami percaya kepada Tuhan. Ya, kita semua percaya kepada Tuhan. Kalau ditanya, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Tetapi saudara, realita dalam hidup kita, dalam kehidupan ini, dikala kita dalam keadaan yang baik-baik saja, kita mudah untuk kita percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya diuji juga dengan situasi keadaan yang berat, seperti yang dialami oleh keluarga Lazarus, Marta, dan Maria. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan di saat dalam kesulitan, di saat dalam pergumulan yang berat, dan Tuhan sepertinya membiarkan kita? Kita sakit, kita berdoa, tidak ada jawaban daripada Tuhan. Sudah sekarat, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita sudah berdoa sekian banyak kali, tapi kita melihat tidak ada jawaban daripada Tuhan. Apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan dengan melihat realita yang kita hadapi? Saudara, percayalah kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kita mengingat atau kita mengenal satu ayat, berapa ayat dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 21-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan artinya tidak akan berubah, tidak ada kesudahannya, tidak ada habisnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Jadi percayalah saudara, kasih Tuhan ya tetap ada kepada kita. Waktunya memang bukan waktu kita. Ya, kalau menurut waktu kita, kita pengen secepatnya. Kita pengen Tuhan segera tolong. Kita pengen Tuhan segera campur tangan. Tetapi itu bukan waktu kita. Biar kita mau berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun, percayalah, Tuhan baik buat kita. Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Jangan berubah. Percaya kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya. Walaupun dalam keadaan situasi bagaimanapun, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka setia terus kepada Tuhan. Mereka berkata, walaupun Tuhan tidak menolong kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bukan tanpa alasan. Kita percaya terus kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menunjukkan bukti kasih-Nya kepada kita. Dia sudah berkorban di kayu salib buat kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Kita sudah menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Percayalah terus kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang berat, pasti kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Ya. Dia akan terbit seperti fajar pagi hari. Ya, kita akan melihat kenyataan bahwa kita orang-orang menang, kita orang yang berkemenangan, sekalipun melewati badai yang besar, melewati pergumulan yang besar. Secara manusia berat, tapi kekuatan dari Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan. Nah, jadi saudara, kita melihat dari pengalaman Lazarus ini, dan bagaimana Lazarus sudah mati, dan setelah beberapa hari kemudian Tuhan Yesus datang ke tempat Marta, Maria, dan Lazarus. Apa yang terjadi saudara? Ya, Marta datang kepada Tuhan, ayat 19, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, ini pernyataan daripada Tuhan. Tuhan tidak menyatakan kapan waktunya. Tapi Tuhan berkata kepada Marta dari ayat yang ada ini, bahwa saudaramu akan bangkit. Haleluya. Ada jalan keluar. Percayalah, pasti ada solusi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaramu akan bangkit. Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan? Saudara percaya kepada perkataan Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya kekal buat selama-lamanya. Dari apa respon dari Marta? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini ayat pernyataan yang luar biasa. Ya. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya, barang siapa percaya kepadaku, ya, dalam keadaan apapun juga kita tetap percaya kepada Tuhan. Katakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi saudara, kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Kita
banyak yang telah mendahului kita, tapi mereka tidak mati selama-lamanya. Bagi Tuhan mereka cuma tertidur saja, dan mereka akan dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia ini. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka majulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Saudara, respon dari Marta dan Maria berbeda. Ya. Marta sekedar berjumpa dengan Tuhan dengan ungkapan-ungkapan yang ya dia begitu ada satu kekesalan mungkin ada, kenapa Tuhan baru datang, ya. Makanya Marta katakan kepada Tuhan, kalau engkau ada, dia akan sembuh, ya. Tetapi berbeda reaksi daripada Maria, saudara. Ya, Maria bertemu dengan Tuhan. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, pernyataan ini yang diungkapkan oleh Maria sama juga seperti yang diungkapkan oleh Marta. Tetapi Maria sujud. Dia berbeda dengan Marta. Maria datang, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ya. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Tindakan penyembahan, tindakan penghormatan kepada Tuhan Yesus dilakukan oleh Maria. Tersungkur, merendahkan diri di hadapan hadirat daripada Tuhan. Tindakan penyembahan dilakukan oleh Maria. Ya. Biar kita menyambut Tuhan, ya, dengan tindakan penyembahan, menyembah, sujud, merendahkan diri di hadapan hadirat daripada Tuhan. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masjulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, saudara, Maria datang dengan hati yang hancur, tapi dia datang dengan segala kerendahan hati. Ya, tersungkur di bawah kaki Yesus. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Maria, Tuhan Yesus langsung bereaksi. Dia langsung bertanya kepada mereka, di manakah dia engkau baringkan? Dan mereka membawa Tuhan Yesus ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Sudah 4 hari Lazarus mati, Lazarus dikuburkan. Ya, bagi manusia dia sudah mati. Ya, mau diapain lagi? Nah, mungkin lagi dia akan hidup. Ya. Dan bagi manusia sudah terlambat. Ya. 4 hari sudah terlambat. Udah jauh dari kata terlambat. Tapi seperti khotbah atau tema khotbah saya pada saat ini, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Kita manusia seringkali pengen cepat-cepat. Ya.
Kita menghitung waktu-waktu juga yang ada. Kita dibatasi oleh waktu, saudara. Kita semua terbatas. Sadar atau tidak sadar. Kita mau akui atau tidak kita akui. Bahwa kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi saudara, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya pada waktu itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kita dalam pergumulan apapun juga, mari kita memandang kepada Tuhan Yesus. Mari kita datang pada Tuhan Yesus saja. Ya walaupun kita mendengar macam-macam hari-hari yang ada, kita sedang melewati satu pergumulan yang ada pada hari-hari yang ada. Tapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, memfokuskan diri kepada Tuhan saja, berserah kepada Tuhan. Seperti tindakan Maria, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia datang kepada Tuhan. Saudara, biar kita juga seperti itu, datang kepada Tuhan. Fokuskan perhatian kita, pikiran kita kepada Tuhan saja. Dan apa yang Tuhan akan buat adalah yang terbaik buat kita. Biar bukan kehendak kita yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan buat kita. Rancangan Tuhan itu, rencana Tuhan buat kita adalah baik. Biar kita mau berserah kepada Tuhan. Ada waktu Tuhan, dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat siang hari ini. Hamba menyampaikan firman-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu pada keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Dan bagi kami, Tuhan sudah terlambat untuk melihat akan Lazarus. Dan bagi manusia sudah tidak mungkin berbuat apa-apa lagi. Itulah pikiran kami Tuhan Yesus. Itulah manusia Tuhan. Engkau tahu semuanya. Sedangkan Engkau jauh daripada kami. Ya, Engkau mulia, maha agung, maha besar, maha kuasa. Tidak dapat kami jangkau dengan akal pikiran kami manusia. Tuhan, biarlah kami mau selalu berserah kepadamu. Mau percaya sungguh kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Bapa, biarlah kami tetap berserah kepadamu. Perhatian kami terfokus kepadamu Tuhan Yesus. Benar-benar pengharapan kami kepadamu saja Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk melewati hari-hari yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami tetap kuat, setia, taat terus sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Apa berada dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan dari Tuhan ada kepada kami. Dan kami akan tetap percaya kepadamu Bapa dalam keadaan apapun juga. Iman kami tidak goyah Tuhan. Iman kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami berkemenangan di dalam Engkau. Sebab Engkau sudah mengerjakan pekerjaan keselamatan buat kami. Engkau sudah menang untuk kami semua Tuhan. Mengalahkan tipu daya muslihat iblis. Mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu dalam persoalan pergumulan apapun juga. Biar mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka tetap percaya kepadamu. Mereka tetap semangat kepadamu Bapa. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Bagaikan matahari yang akan terbit seperti fajar pagi hari yang akan tetap ada buat kami. Engkau tetap ada buat kami Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara sekalian dan jemaat yang ada, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, biar kita tetap semangat, ya, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan di hari-hari yang ada ini. Ibadah kita masih berjalan seperti yang ada ini. Kita berdoa terus, datang terus kepada Tuhan, berdoa juga buat pemerintahan yang ada.
Supaya Tuhan tolong mereka, Tuhan memberikan hikmat buat mereka untuk mengurus, menghadapi situasi yang ada dalam negara Indonesia. Kegiatan pelayanan masih seperti biasa dulu. Kita masih ibadah dari secara online, dan kaum pria, kaum bapak ibu 2 minggu sekali, seperti apa yang sudah berjalan beberapa waktu ini. Mari Tuhan memberkati kita, dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan semuanya, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus tinggal bersama dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.